Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani dengan NIM 2200348 dari Departemen Pendidikan Luar Biasa, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Khusus yang diampu oleh Bapak Setia Budi, SCAP NSMCAP, saya akan menyampaikan materi tentang aspek-aspek manajemen pendidikan khusus. Aspek-aspek manajemen pendidikan khusus. Aspek-aspek manajemen pendidikan khusus adalah berbagai bidang atau area yang perlu dikelola dan diawasi secara khusus dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Dalam sebuah sekolah maupun lembaga pendidikan, diperlukan adanya aspek-aspek yang menjadi peran penting dalam lembaga pendidikan tersebut. Setiap aspek-aspek pada manajemen pendidikan khusus mempunyai peran tersendiri dan saling melengkapi satu sama lain. Ada beberapa aspek dalam manajemen pendidikan khusus. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dalam mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Manajemen kurikulum merupakan pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Manajemen kurikulum dan pembelajaran berkaitan dengan bagaimana kurikulum dirancang, dilaksanakan, dan dikendalikan oleh siapa, kapan, dan di lingkup mana. Manajemen kurikulum dan pembelajaran juga berkaitan dengan siapa yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam merancang, melaksanakan, dan mengendalikan kurikulum. Yang kedua yaitu manajemen tenaga kependidikan. Menentukan jumlah pegawai yang dibutuhkan saat ini dan di masa depan dapat dikenal sebagai manajemen tenaga kependidikan. Pengadaan pegawai adalah proses untuk memenuhi kebutuhan lembaga akan tenaga kerja dalam jumlah dan kualitas. Kegiatan rekrutmen adalah proses mencari sebanyak mungkin kandidat tenaga kerja yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih menjadi kandidat terbaik. Setelah calon pegawai diperoleh dan ditentukan, hal selanjutnya adalah memastikan mereka memiliki hak dan kewajiban sebagai anggota organisasi. Setelah pegawai diangkat, mereka ditempatkan atau ditugaskan sehingga ada kohesi yang kuat antara tugas yang harus dilakukan pegawai dan karakteristik mereka. Yang ketiga yaitu manajemen kesiswaan atau peserta didik. Manajemen kesiswaan atau peserta didik adalah proses mengatur semua siswa dari masuk sekolah hingga lulus sekolah dengan memberikan layanan terbaik. Salah satu tujuan dari manajemen peserta didik adalah untuk memastikan bahwa kegiatan peserta didik dapat membantu proses pembelajaran, memastikan bahwa pembelajaran berjalan lancar, tertib, teratur, dan kegiatan tersebut berkontribusi dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen peserta didik berfungsi untuk membantu peserta didik berkembang semaksimal mungkin dalam semua aspek, termasuk individualitas, sosial, aspirasi, kebutuhan, dan kompetensi. Aspek selanjutnya yaitu manajemen keuangan dan pembiayaan. Manajemen keuangan dan pembiayaan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana secara terbuka kepada publik dan pemerintah.
Sekolah akan lebih efisien jika memiliki pengelolaan keuangan yang baik. Kebutuhan akan segera terpenuhi jika tujuan pendidikan dapat dicapai dengan lebih efisien, produktif, dan relevan. Aspek selanjutnya yaitu manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu aspek yang mendapat perhatian utama oleh setiap administrator pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 kelompok, yaitu tanah, bangunan, perlengkapan, dan perabot sekolah. Agar semua fasilitas tersebut memberikan kontribusi berarti terhadap jalannya proses pendidikan, hendaknya dikelola meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyimpanan, penataan, penggunaan, pemeliharaan, dan penghapusan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang pelaksanaan proses pendidikan di sekolah. Tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan adalah yang pertama, mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana sekolah melalui sistem perencanaan dan pengadaan yang hati-hati dan seksama, sehingga sekolah memiliki sarana dan prasarana yang baik, sesuai dengan kebutuhan sekolah dan dengan dana yang efisien. Yang kedua yaitu mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah secara tepat dan efisien. Yang ketiga yaitu mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan sehingga keberadaannya selalu dalam kondisi siap pakai dalam setiap diperlukan oleh semua personel sekolah. Aspek selanjutnya yaitu manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Pengertian sekolah sebagai suatu sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Maju mundurnya sumber daya manusia pada suatu daerah tidak hanya bergantung pada upaya-upaya yang dilakukan sekolah, namun sangat bergantung kepada tingkat partisipasi masyarakat terhadap pendidikan. Fungsi hubungan sekolah dengan masyarakat yaitu yang pertama, mengembangkan pengertian masyarakat tentang semua aspek pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Yang kedua yaitu dapat menetapkan bagaimana harapan masyarakat terhadap sekolah dan apa harapannya mengenai tujuan pendidikan sekolah. Yang ketiga yaitu memperoleh bantuan secukupnya dari masyarakat, baik finansial, material, atau moral. Yang ketiga yaitu menimbulkan rasa tanggung jawab yang besar pada masyarakat terhadap kualitas pendidikan yang dapat diberikan oleh sekolah. Yang kelima yaitu merealisasikan perubahan yang diperlukan dan memperoleh fasilitas dalam merealisasikan perubahan tersebut. Aspek selanjutnya yaitu manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus di sekolah pada dasarnya dibuat untuk mempermudah atau memperlancar pembelajaran serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah. Manajemen layanan khusus dalam pendidikan khusus mengacu pada strategi, proses, dan praktik yang digunakan untuk menyediakan layanan pendidikan yang memenuhi kebutuhan individu dengan kebutuhan pendidikan khusus. Manajemen layanan khusus dalam pendidikan khusus bertujuan untuk menyediakan pendidikan yang inklusif dan berdaya guna bagi semua siswa tanpa memandang kebutuhan khusus yang mereka miliki. Hal tersebut membutuhkan kolaborasi antara semua pemangku kepentingan dan komitmen untuk memberikan pendidikan yang bermakna dan mendukung bagi setiap individu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.